Alhamdulillah ya ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang sejarah singkat Yahudi atau Bani Israel sejak awal kemunculan mereka, kemudian hingga saat ini, dan kemudian hingga akhir zaman tentunya, semuanya dengan secara singkat. Karena kita tahu bahwasanya musuh sesungguhnya kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda. Kau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi, lebih daripada orang-orang kafir yang lainnya. Meskipun kata para ulama, al-kufru millatun wahidah, kekufuran adalah agama yang satu, saling bahu-membahu untuk menyerang kaum muslimin, tetapi yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Dan permusuhan ini terus berlangsung sampai hari kiamat, di mana nanti akan muncul Dajjal, kemudian diikuti oleh Sab'una alfa bin Yahud Asbahan. Rasulullah mengabarkan akan ada 70.000 Yahudi dari Asbahan, yaitu dari daerah Iran, yang akan keluar bersama Dajjal, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Sehingga itulah akhir zaman, sampai-sampai ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, maka batu akan berbicara, pohon akan berbicara. Kalau ada Yahudi di belakang pohon tersebut, di belakang batu tersebut bersembunyi, maka batu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah Ta'ala, wahai Muslim, wahai Abdullah, kemarilah. Di belakang ada Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi akan terus bangsa terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengatakan negeri Palestina adalah negeri warisan kami berhak untuk tinggal di Palestina. Untuk mengetahui semua, tentu kita harus belajar sejarah tentang Yahudi. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Kita ambil sejarah Yahudi tentu dari sumber utama yang mereka atur sendiri, yaitu yang termaktub dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama atau yang mereka yakini sebagai Taurat serta dengan kitab-kitab tambahan, isinya 3/4 tentang sejarah, 3/4 tentang apa? Sejarah Yahudi. Dan tentunya kita tahu mereka adalah kaum yang sangat buruk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka terlaknat. Allah berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Semuanya telah dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka bermaksiat dan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah kaum pembunuh para nabi, dan apalagi yang diharapkan dari kaum yang hobinya membunuh para nabi, yang dimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat, wa qatlahumul anbiya, di mana mereka membunuh para nabi. Dan mereka juga kaum yang mencela Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan yadullahi maghlulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan inna Allah faqir, sungguhnya Allah adalah fakir. Bahkan betapa banyak celaan mereka dalam Perjanjian Lama tentang Allah Subhanahu wa taala, yang perlu pembahasan khusus tentang akidah dan watak orang Yahudi. Insya Allah ada pembahasan khusus. Namun saya isyaratkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat bejat, yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan terbukti dari bagaimana perbuatan mereka membunuh para nabi, dan bagaimana mereka mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk tersebut Allah hikayatkan dalam Al-Quran, di mana mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, di mana mereka mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu aghniya, kami yang kaya. Demikian juga terbukti dalam Perjanjian Lama mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga ini buktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat parah. Tapi sejarah Palestina atau sejarah Palestina dimulai sejarah ini dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, maka Palestina sudah ditempati oleh beberapa kabilah, beberapa suku. Di antaranya dari suku Al-Finiqiyun, itu kabilah Arab yang berhijrah dari Jazirah Arab. Jadi Al-Finiqiyun ini sudah ada di Palestina sekitar kurang lebih 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah selatan Palestina juga didiami oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Yang paling terkenal adalah Kan'aniyun. Tentunya semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan'aniyun atau Kan'an. Dan oleh karenanya kalau kita baca dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama, terutama sejak kisah Nabi Ibrahim, sering disebut tanah Kan'an. Jadi Palestina itu dalam Taurat pun diakui sebelum muncul Yahudi lahir. Yahudi kan lahir di rahimnya pernikahan antara Ibrahim, kemudian siapa? Nikah dengan Sarah punya anak siapa? Ishak punya anak siapa? Yakub punya anak 12. Itulah Yahudi. Bani Israel maksudnya anak-anaknya apa? Yakub. Dan di zaman Ibrahim Yahudi belum ada. Bani Israel belum ada. Nah, tanah Palestina sudah dikenal dengan tanah Kan'an. Sehingga tanah tersebut sudah ditempati oleh suku-suku Arab, baik suku Finiqiyun, di antaranya adalah suku Kan'aniyun, bangsa Kan'aniyun. Dan diakui dalam Taurat berulang-ulang disebut. Itu bisa jadi aja kalau pakai searching, ya, tulis tanah Kan'an, maka keluar dalam Bible banyak sekali. Dan sering mereka istilahkan dengan tanah Kan'an, negeri Kan'an. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya secara sejarah tidak ada hak bagi Yahudi untuk mengatakan itu tanah nenek moyang kami, tidak ada. Karena sebelum mereka tinggal di situ sudah banyak orang yang tinggal di situ. Dan orang-orang Kan'aniyun menempati Palestina kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini sebelum lahirnya Nabi Isa. 2500 sebelum Masehi. Kemudian di sisi Laut Putih kelompok orang dikenal dengan kabilah Filistin. Disebutkan dari pulau Euphrates atau Crete, ya. Kemudian mereka tinggal di Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Kan'aniyun, maka muncullah istilah Palestina. Berasal dari kabilah Filistin, kemudian bercampur dengan orang-orang Arab Kan'aniyun, kemudian atau suku Kan'aniyun, maka terkenal negeri tersebut negeri apa? Palestina. Nama saja sudah menunjukkan ada suku yang begitu sebelum muncul suku apa? Yahudi. Itu dari suku Filistin. Artinya kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya secara historik, secara sejarah tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina yang mengatakan inilah nenek moyang kami tinggal di sini. Kita bilang sebelum kau lahir, sebelum nenek moyang lahir sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan di antaranya suku-suku Arab yang tinggal di sana, baik Finiqiyun atau Kan'aniyun dan yang lainnya. Baik. Adapun penamaan negeri Israel atau Yahudi nanti datang belakangan. Ini saya katakan sini kesimpulan yang saya tarik ini. Secara sejarah mereka bukanlah yang pertama kali menempati apa? Palestina. Paham sampai sini? Nah, jadi ini kita bicara secara secara singkat, bagaimana munculnya Bani Israel? Anda tahu sebenarnya sudah tahu semuanya bahwasanya Ibrahim alaihissalam ya menikah dengan Sarah, ya, kemudian satunya dengan Hajar. Ini disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, itu disebut ada di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bagian 17. Itu cerita bagaimana Sarah kemudian sudah lama menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan Ibrahim untuk menikah dengan apa? Hajar. Dan akhirnya lahirlah anak namanya Ismail. Ismail. Jadi Hajar, kemudian apa? Lahirlah apa? Ismail. Dari Ismail kemudian Nabi Muhammad SAW. Dari kita SAW. Baik. Dari Sarah kemudian lahirlah apa? Ishak kemudian apa ya? Yakub ini yang disebut dengan Israel.
Adapun sebab dia dinamakan Israel karena dia disebutkan dalam perjanjian lama dia bergulat dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, dia jasad menjelma menjadi seseorang kemudian bergulat berkelahi sama Yakub dan akhirnya Yakub mengalahkan Allah Subhanahu. Kemudian yang lain sampai ada namanya juga Yahuda. 12 anak. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel artinya adalah anak-anak Israel yang kembali kepada 12 suku. Kembali kepada 12 suku. Suku Yusuf, suku Binyamin, dan suku-suku masing-masing 12 anak laki tersebut. Adapun bagaimana kisah mereka tinggal di Palestina, maka sebagaimana Allah kisahkan dalam dimulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf secara singkat. Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh kakak-kakaknya sehingga dia kemudian dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak, akhirnya dibeli oleh pembesar Mesir di zaman kekuasaan Heksos. Jadi Heksos ini adalah kabilah sebelum kabilah Faratina, sebelum kabilah Kipti atau suku Akhtar, dikenal dengan suku Heksos. Itulah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya sebagaimana kita tahu Yusuf alaihissalam ini dituduh berzina, ini dipenjara. Akhirnya dia pun menjadi bendahara Mesir di zaman Heksos yang di situ penguasanya dipanggil dengan Al-Malik, dipanggil dengan Al-Malik. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala al-Malik inni arsala al-qaran, berkata sang raja. Ini raja ini di Mesir, namun dia bukan dari suku Akhtar, ya. Dan dia hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar orang Mesir. Akhirnya dia menyuruh kakak-kakaknya untuk membawa seluruh keluarganya menuju ke Palestina. Maka berpindahlah Nabi Yakub, kemudian ibunya Nabi Yusuf, kemudian kakak-kakaknya, keluarga-keluarganya tinggal di Mesir. Yang sebelumnya Ibrahim tinggal di negeri Syam, ya, bersama keluarganya, bersama Sarah. Kemudian lahir Ishak, lahir Yakub di Palestina. Tapi ketika Nabi Yakub tinggal di Palestina, sudah ada suku-suku yang belum? Sudah ada suku-suku yang tinggal di Palestina. Mereka hanya sekelompok kecil. Yakub dan 12 anaknya cuma berapa orang, ya? Sekelompok kecil dengan keluarga-keluarganya tinggal di Palestina. Sementara di situ ada suku Filistin, ada suku Kanani, banyak yang tinggal di Palestina, sehingga mereka adalah satu suku kecil yang tinggal di Palestina. Kemudian mereka akhirnya meninggalkan Palestina. Ini di antara isyarat bahwasanya mereka tidak harus tinggal di Palestina. Buktinya Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, ya tidak? Yusuf kan bagi mereka kemana? Ke Mesir. Ya. Wajah abikum min al-bagri min ba'di an nazala syaitanu baini wa baina ikhwatihi. Dan Yusuf mengatakan Allah telah mendatangkan kalian dari Arabia, dari kampung itu dari Palestina ke Mesir, kota Mesir yang waktu itu sudah sangat maju. Maka berpindahlah mereka dari tadinya tinggal di Palestina, Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir. Seandainya mereka bilang kita harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Palestina, harus tinggal di Mesir, hanya mereka tidak meninggalkan Palestina. Ternyata mereka pindah ke Mesir. Nah, kemudian di zaman berikutnya Nabi Yusuf diberikan tanah untuk orang-orang Bani Israel dan mereka tinggal situ dengan nyaman sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggal dunia. Kemudian juga kerajaan Heksos diruntuhkan oleh suku Akhtar. Maka kerajaan Heksos diganti dengan raja-raja Mesir, raja di suku Akhtar yang dikenal dengan Fir'aun pertama, Fir'aun kedua dan seterusnya. Maka itulah mulai Bani Israel disiksa oleh mereka dengan siksaan yang sangat banyak. Berpula-pula sampai disiksa, menjadi perbudak dan macam-macam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Secara singkat akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun dan seterusnya.
Sebagaimana kita ketahui, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk keluar meninggalkan Mesir dan dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Setelah itu, setelah Nabi Musa dan kaumnya selama dari negara Fir'aun, maka Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju ke Palestina. Di sana kemudian Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa dan mereka, kita ayo masuk ke negeri Palestina yang Allah sudah catat negeri ini untuk kalian. Dan di sini ada dalam mereka posisi Al-Quran Palestina adalah untuk kita bagi Israel ini benar dalam Al-Quran ada. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam negeri yang Allah telah catat buat kalian. Sehingga kalau secara historis kata mereka memang kita tidak berhak untuk mendapatkan Palestina karena kita bukan pertama kali yang tinggal di negeri Palestina, tetapi secara syar'i kita yang paling berhak untuk menempati negeri Palestina. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat untuk kalian. Walau tertentu ala adabarikum, jangan kalian mundur. Apa kata mereka? Wahai Musa, di negeri tersebut ada orang yang besar-besar yang jahat-jahat. Ya. Wa inna la nadkhuluha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke negeri tersebut sampai mereka keluar. Mereka akan masuk. Akhirnya Nabi Musa nyuruh mereka untuk perang. Mereka tidak mau, sampai akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang sangat buruk. Dan mereka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sebenarnya Allah sebut dalam surat Al-Maidah. Kata orang Yahudi dan Israel, pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu ramal. Kami menunggu di sini hasilnya. Ramal mereka, kalau memang tidak masuk surga, kami menunggu di sini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum mereka dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Mereka 40 tahun mereka masuk dalam masa aktif. Aktif itu masa di mana mereka bingung. Mereka menyebutkan itu mereka yang berputar-putar di suatu daerah sekian puluh kilo kali sekian kilo kali sekian kilo. Mudah terus jalan kemana-mana, mudah gitu saja. Dan pernah keluar dari area tersebut selama 40 tahun. Dalam masa ini jadi banyak kejadian. Turun Taurat, mereka menyembah sapi dan banyak kejadian yang Allah sebut dalam Al-Quran dan juga termasuk dalam perjanjian lama. Mereka dihukum karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka terhalangi dari Palestina. Allah sudah bilang ini hak kalian, tapi karena kalian tidak bertakwa, tidak ada dalam Palestina. Tidak ada Palestina. Jadi Allah kasih kalian Palestina dengan syarat kalian dapat bertakwa. Walaupun kata di Zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mencatat dalam Zabur, itu kita tidak tahu. Mimba ini setelah mencatat di Lauhul Mahfuz. Anna al-ardha yarithuha, sungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ketika mereka tidak saleh, maka mereka tidak dapat negeri Palestina. Bahkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam Al-Qudhi, itu tanah yang dimana mereka mudah-mudah di situ saja berapa tahun? 40 tahun. Sampai generasi, ada yang menyatakan semua generasi yang membakar negeri itu semuanya meninggal. Termasuk di zaman itu pun meninggal dari Musa alaihissalam dan juga meninggal dari Harun alaihissalam. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh murid dari Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun ini setelah generasi itu meninggal, kemudian berjalan dengan generasi baru yang masih muda-muda, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berjihad lagi. Ketika itu mereka ada ketakwaan, akhirnya mereka berhasil masuk menguasai Palestina. Ketika mereka berhasil mengalahkan
penduduk Palestina untuk menguasai Palestina. Allah sebutkan mereka adanya wadkhulul baba sujada. Wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan rukuk sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Saya berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan al istihya. Mereka sambil berlosot dengan jalan dengan Palestina. Menentang kembali Palestina setelah sekian ratus tahun mereka meninggalkan Palestina. Jadi para ahli sejarah hilang. Berapa jarak masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Artinya kan di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam yang tinggal di Palestina, apa itu? Berpindah ke Palestina, ya, mengungsi ke negeri Mesir. Berarti mereka sudah meninggalkan Palestina dalam waktu yang lama. Kemudian sampai mereka menempati lagi di zaman Yusuf bin Nun. Antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa ada pendapat yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Cukup lama. Kemudian belum lagi Nabi Musa sampai meninggal dunia, ya berarti 100 tahun lebih, atau mungkin 200-an, mungkin 300-an. Baru kemudian di zaman Yusuf bin Nun mereka bisa menempati lagi negeri Palestina. Kemudian mereka berangkat pindah di negeri Palestina. Nah, di situ ada beberapa masa disebutkan dalam perjanjian lama dan juga ini merupakan sejarah mereka. Ada beberapa usul. Yang pertama disebut dengan Asrul Qura. Itu masa hakim-hakim. Ini adalah masa sejak Yusuf bin Nun tinggal di sana, maka kemudian ditentukan masing-masing suku adalah seorang hakim. Jadi mereka 12 suku, masing-masing suku punya hakim minimal. Kalau ada masalah mereka kembali kepada hakim tersebut dan masing-masing hakim mengurusi suku mereka. Kemudian di zaman tersebut terjadi mereka melakukan maksiat, kadang mereka berselisih dengan suku-suku yang lain sampai akhirnya mereka diusir dari negeri mereka, ya, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah Asrul Qura, maka muncul disebut dengan Asrul Muluk. Itu masa kerajaan, masa raja-raja ini atau fase raja-raja ini muncul sejak zaman Talut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam tara ila mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika ada bangsa-bangsa Bani Israil di zaman setelah Nabi Musa, setelah zaman Yusuf bin Nun, setelah zaman Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada Nabi mereka sebut Nabi Samuel. Mereka berkata kepada Nabi Samuel, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Berarti ini adalah apa dalam Al-Quran. Katanya Samuel kepada mereka, nanti kalau diwajibkan jihad bagi kalian tidak jihad. Sebagaimana nenek moyang jihad. Bosnya dulu kalau disuruh jihad malah bilang, wahai Musa, kau dengan Tuhan aja yang perang kita mengurusi. Al-Asayyidu minggu diba'alaikum wa kita pada tuqatilu. Mungkin diwajibkan perang kalian tidak mau berperang. Apa yang mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah terusir dari negeri kami. Dari mana harus? Palestina. Di zaman itu mereka sudah diserang juga oleh bangsa-bangsa lain, mereka sudah terusir. Jadi mereka terusir dari Palestina. Wa abna'ina. Makanya mereka berperang untuk kembali ke negeri Palestina. Akhirnya Nabi tersebut meminta kepada Allah dan Allah kabulkan. Nabi tersebut berkata, inna Allah pada ba'atha lakum Talut malika. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Mereka protes, kenapa Talut ini raja? Ya.
Dari sisi harta kami harta lebih banyak. Kenapa? Tahu lebih jelas. Ini yang mereka sudah Tuhan yang ini, Allah yang ini, mereka masih tidak mau. Akhirnya Nabi SAW mengatakan ada dalil bahwa si Paulus sudah menjadi ada tahu. Fi sakinatun min rabbikum wa rahiyatun. Lima kata Musa wa Harun tahmilul malaika. Jadi Nabi kalau Paulus datang maka ada tahu lalu semacam orang besar. Di situ di sisi sakinah ada kita dalam Quran yang masuk sakinah. Ada yang mengatakan juga di situ ada peninggalan Nabi Musa, ada yang mengatakan tongkat, ada yang mengatakan lembaran Taurat. Intinya kalau ada tersebut atau orang tersebut dapat